Setelah tadi malam aku mendapatkan durian runtuh, mendapatkan kesempatan melakukannya dengan Bu Maimunah, ibu majikanku yang sering kecewa dengan suaminya di kegiatan malamnya itu. Aku bangun tidur sekitar jam 5 subuh, sebentar aku duduk di pinggir kasur, mengingat-ingat kenangan indah semalam bersama ibu majikanku, Bu Maimunah. Sungguh aku tak menyangka, aku sudah mengalaminya dengan Bu Maimunah, ibu majikanku sendiri itu. Spray yang acak-acakan, aku bereskan dan kuganti dengan yang baru. Bekas spray yang masih berlumuran air beraroma khas itu, aku lipat dan kubawa ke kamar mandi. Dan kurendam untuk menghilangkan jejaknya. Setelah mandi, seperti biasanya aku beres-beres rumah dan mencuci piring. Ibu Maimunah juga sudah mandi sebelum aku ke kamar mandi. Ibu Maimunah bertingkah seperti biasanya, seolah-olah semalam tak terjadi apa-apa antara aku dengannya. Aku diam, Bu Maimunah pun diam. Lalu datanglah Pak Yahya yang langsung masuk ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Pak Yahya pun keluar, tapi aku dan Bu Maimunah masih saja diam. Aku bingung harus ngomong apa. Ibu majikanku itu pun tak memulainya. Apa Bu Maimunah benar-benar marah? Menyesal? Malu? Semua itu berkecamuk di dalam hatiku. Tiba-tiba Pak Yahya datang menghampiri kami yang sibuk masing-masing. Aku mencuci piring, sedangkan Bu Maimunah memasak untuk makan pagi. Akhirnya suasana yang tegang pun cair kembali. Aku, Pak Yahya dan Bu Maimunah ngobrol bersama di dapur. Sesekali Bu Maimunah melirikku sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala karena merasa ada yang lucu, tapi tak dikatakannya. Setelah semuanya matang, kami berkumpul untuk makan pagi. Aku sebenarnya masih penasaran, kenapa tadi aku dan Bu Maimunah sama-sama diam. Lalu, apakah ibu majikanku pun merasakan yang aku rasakan? Ibu majikanku tak seperti biasanya. Dia lebih banyak menunduk ketika bertatapan denganku, tapi tidak dengan Pak Yahya. Selesai makan, Pak Yahya berkata, "Bu, Arif, Bapak lupa mau mengatakan sesuatu. Besok Bapak mau ke Kalteng. Bapak diajak teman ke sana untuk menggali lubang tambang emas. Bapak pun tidak tahu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali pulangnya. Arif, Bapak titip Ibu ya." Itulah penjelasan dari Bapak majikanku. "Bapak kok mendadak sih berangkatnya?" tanya Bu Maimunah tanpa kecewa. "Iya, tapi ini kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak Bu. Yang penting kebutuhan kita semuanya tercukupi dan Bapak pun sehat dan selamat di sana," ucap Pak Yahya. "Berangkatnya berapa orang Pak?" tanya ibu majikanku lagi. 5 orang Bu, Bapak ke sana pakai jalur laut, agar lebih murah ongkosnya. Ibu baik-baik aja di sini ya. Pasti Bapak akan selalu hubungi Ibu lewat telepon, sahut Pak Yahya. "Mudah-mudahan di sana baik-baik saja dan berhasil," lanjut ibu majikanku. Mau tak mau harus mengizinkan suaminya pergi keluar pulau. Akhirnya pada waktu yang sudah ditentukan, Pak Yahya pun pergi merantau ke Seberang. Biasanya Pak Yahya seminggu sekali pulang, akan tetapi ini akan berbulan-bulan. Aku merasa kehilangan, juga merasa bersalah, karena telah mengambil haknya itu pada ibu majikanku waktu itu. Aku berkata dalam hatiku sambil melihat Pak Yahya pergi, "Maafkan aku Pak Yahya, istri Bapak telah aku ajak bergolf ria malam itu." Setelah kepergian Pak Yahya, seperti biasa aku sibuk beres-beres di rumah itu, menyapu halaman, potong rumput, menyapu dalam rumah dan lain sebagainya. Sedangkan Bu Maimunah mengajar seperti biasanya pula. Sejak ditinggal Pak Yahya, komunikasi aku dan ibu majikanku sepertinya terasa kurang baik. Ketika kulihat ibu majikanku sedang duduk di ruang tengah, aku pun duduk di depannya. Tingkah Bu Maimunah seperti grogi ketika ada aku di depannya. Kuberanikan memandangi wajah ibu majikanku yang cantik itu. "Bu, apakah ibu membenci Arif setelah apa yang terjadi malam itu?" Ibu marah sama Arif. "Kalau begitu Arif minta maaf Bu, dan kalau memang lebih baik saya keluar dari rumah ini, saya akan lakukan itu Bu," ucapku memecahkan keheningan yang ada. "Arif, ibu tidak marah, ibu tidak membenci kamu. Ibu cuma malu. Sekarang ibu merasa seperti seorang wanita yang hina, karena telah hilaf melakukan itu sama kamu malam itu. Ibu sudah mengkhianati suami," ucap Bu Maimunah dengan tertunduk sedih. "Bu, aku juga merasakan hal yang sama seperti ibu. Tapi kita melakukannya itu
Kan atas dasar suka sama suka Bu. Kalau ibu seperti ini terus, Arif malahan tampak seperti orang jahat Bu. Apa Arif juga harus pergi dulu dari rumah, agar ibu bisa tenang? Sahutku berusaha memancing. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kamu itu sudah ibu dan bapak anggap putra kami sendiri. Jangan kamu lakukan itu ya, jawab Bu Maimunah. Abisnya ibu tak seperti biasanya. Ibu selalu menunduk dan bersikap dingin. Aku ingin ibu itu ceria seperti dulu lagi, sahutku. Iya Arif, maafkan ibu ya, sejak kejadian itu, ibu gak bisa tidur sampai subuh, kenyataan terus, sahut Bu Maimunah mulai berani menatapku. Kenapa Bu memangnya? Apa ibu menyesalinya? Tanyaku penasaran. Entahlah, ibu bingung harus mengatakan apa. Sebelum suami ibu pergi, dia minta JTH ke ibu. Tapi yang ada di pikiran ibu itu kenapa selalu saja ada kamu. Padahal ibu saat itu sedang melakukannya dengan suami ibu. Jelas Bu Maimunah. Bu, jangan ibu pendam terus semua itu Bu. Hidup ini hanya sekali Bu. Buatlah menjadi berarti. Aku menyayangi ibu, bukan untuk menyakiti ibu dan membuat ibu menjadi merasa bersalah. Jujur Bu, tak ada niat dalam hati Arif menghinakan ibu. Percaya sama Arif Bu. Yang Arif lakukan sama ibu, hanya ingin ibu itu merasa bahagia, ucapku. Makasih ya Arif, ibu percaya sama kamu. Kamu memang benar Arif. Sejak kita melakukannya di malam itu, ibu merasa bahagia sekali. Apalagi ketika kamu dengan penuh semangat dan penuh cinta kasih, berusaha keras mengantarkan ibu ke puncak terindah di malam itu, hidup ibu terasa ringan tanpa beban. Ih, kok ibu jadi ngomongin itu sih? Ibu jadi malu, ucap Bu Maimunah dengan senyum malu-malu. Tidak apa-apa Bu, Arif senang kok ibu terbuka seperti itu sama Arif. Jujur Bu, ibu waktu itu juga sungguh luar biasa, ingin rasanya Arif terus mengulangnya sama ibu. Bu, kalau Arif minta lagi, boleh gak? Tanyaku nekat. Bu Maimunah pun menjadi diam seribu bahasa ketika pertanyaanku itu terucap. Sepertinya tengah ada pergolakan dalam batinnya. Jika dia menuruti keinginanku, hatinya mengatakan itu dosa besar, mampu membuatnya merasa senang dan bahagia. Hati dan pikirannya pun mulai bimbang. Akhirnya dengan sedikit gemetar, Bu Maimunah pun mengangguk pelan dan berkata, Hen, boleh Arif, ibu juga menginginkannya, tapi ibu mohon, jangan sampai ada siapapun yang tahu, kecuali kita berdua ya, pintanya. Jadi boleh Bu, Arif minta lagi, sahutku senang. Iya boleh, karena kamu selalu membuat ibu senang, membuat ibu bahagia, dan mengerti keadaan ibu. Untuk itulah ibu mencoba membuka hati, bahwa ibu membolehkan kamu melakukan yang kamu suka kepada ibu. Sahutnya dengan pandangan mata yang berbinar, lalu aku pun bangkit, dan langsung memberikan sesuatu ke kening ibu majikanku itu. Ini sebagai tanda cinta kasihku pada ibu, ucapku lirih. Ibu saat ini kok bahagia sekali ya, kayak lagi dilamar kembali hei, sahutnya. Ibu makin cantik aja, Arif sepertinya jatuh cinta sama ibu, rayuku. Kamu belum tahu ya, cinta ibu sama kamu lebih besar loh, sahutnya. Masak sih Bu, boleh Arif buktikan, tapi janji ibu tak akan marahkan, tanyaku. Boleh, buktikan saja, ucapnya dengan semangat sekali. Tanpa pikir panjang, aku pun segera berbuat sesuka hatiku pada ibu majikanku itu, dan ternyata ibu Maimunah pun menyambut dan memberi balasannya dengan penuh kasih dan sayang. Bu Maimunah sampai memejamkan matanya. Jelas sekali kalai saat itu ibu majikanku itu juga sudah rindu dengan apa yang pernah kami berdua lakukan di malam itu. Gimana sayang, percayakan sama ibu sekarang? Tanya Bu Maimunah. Iya Bu, Arif percaya. Ternyata rasa cinta ibu sama Arif begitu besar, sahutku. Ibu juga percaya sama kamu Arif sayang. Kamu telah dengan sukarela mau melakukan apa yang suami ibu sendiri tidak pernah mau melakukannya. Ibu juga merasakan hal yang aneh ketika melakukan sama kamu apa yang tidak pernah ibu lakukan sama suami ibu. Anehnya itu seperti ada keinginan yang begitu besar dalam diri ibu yang ingin lepas Arif. Ucap Bu Maimunah berusaha jujur. Makanya Bu, nanti kita harus melepaskannya bersama-sama ya. Jangan dipendam Bu, gak baik buat kesehatan, ucapku. Iya Arif sayang hihihi, sahut Bu Maimunah seraya memencet hidungku dengan pelan. Sungguh suasana siang itu begitu romantis sekali.
Perasaanku senang sekali siang ini, karena ibu majikanku itu mengizinkanku untuk melakukannya lagi dengannya. Memang baik sekali Bu Maimunah ini. Bu, ucapku. Iya sayang, ada apa? Tanyanya. Maaf ya Bu, kalau Arif lagi melakukannya sama ibu. Arif suka ngomong kasar bahasanya. Arif tidak ada maksud menghinakan ibu. Ketika nyebutinnya Arif merasa plong low Bu. Dan Arif juga akan tetap menghormati ibu. Bukan hanya sekedar pelampiasanku. Aku ingin ibu, dan aku saling mencintai, meskipun tidak mungkin, ucapku panjang lebar. Ibu Maimunah tidak menjawabnya, tetapi dengan perlahan menggenggam tanganku, lalu menariknya, untuk diarahkan pada daerah yang sangat aku suka. Kamu beneran sayang ibu gak? Bisiknya. Iya Bu, aku sayang ibu sahutku. Kamu mencintai ibu, lanjutnya. Iya Bu, aku mencintaimu Bu. Ucapku semakin semangat. Sayang, ibu menyayangimu, mencintaimu sejak kamu berhasil membuat ibu kesenangan dan bahagia waktu itu. Arif ibu sudah menganggap kamu sebagai putra kami sejak lama. Tapi sekarang ibu juga menganggap kamu itu sebagai suami ibu. Memang ini tidak seharusnya terjadi. Tapi mau bagaimana lagi, ibu sudah sangat mencintai kamu. Seandainya saja bisa, ibu ingin kamu nikahi ibu Arif. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena ibu sudah punya suami. Bagi ibu itu bukan masalah. Yang penting ibu dan kamu mulai saat ini adalah suami istri. Sayang, ibu sangat mencintaimu Arif. Ucap ibu majikanku sampai mata berkaca-kaca saat mengatakannya. Sambil kuberikan tanda kasihku di keningnya, aku pun mengungkapkan perasaanku. Arif juga mencintai ibu. Aku telah dikhianati oleh seorang wanita. Dan ibu malah mau menjadi istriku. Walau hanya saat tidak ada suami sah ibu. Sungguh mulia hati ibu. Ibu benar-benar menjaga perasaanku, ucapku. Ibu senang sekali Aris. Perasaan ini seperti yang ibu rasakan saat hari pernikahan ibu dulu. Ibu sungguh bahagia Arif sayang, ucapnya. Bu, ucapku. Apa sayang, sahutnya. Aku, ingin punya demikian dari ibu. Boleh gak Bu? Tanyaku. Ibu majikanku tampak kaget mendengar permintaanku itu. Ibu majikanku terlihat merenung sejenak, memikirkan segala resikonya. Arif, punya demikian itu berat tanggung jawabnya sayang, belum lagi statusnya itu, bagaimana? Sahutnya. Bu Arif berjanji pada diri sendiri, juga sekarang sama ibu. Arif akan bertanggung jawab, jika ibu memberikan demikian itu. Memang prosesnya lama Bu, tapi aku berharap ibu percaya, bahwa Arif akan bertanggung jawab, jelasku. Ibu majikanku pun kembali menatapku dalam sekali, seakan menggali isi hatiku, dan didapatkan sebuah cahaya keyakinan dari sorot mataku, bahwa aku berkata dengan jujur. Baiklah sayang, ibu bersedia, ibu pegang janji kamu, lagian ibu juga ingin punya, sahutnya. Makasih Bu, Arif janji akan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana jika bapak tahu ibu Helkimin? Tanyaku. Nanti ibu akan bilang ke suami ibu, bahwa ibu sedang tak KBB pas bapak melakukan sama ibu, sebelum keberangkatannya ke Kalteng itu. Sejak suami ibu pergi, ibu sudah tak KBB lagi, ibu pikir gak bakalan ada ritual lagi. Sekarang ibu baru ingat ada kamu, suami ibu yang kedua. Kebetulan saat ini, Bu sebenarnya sedang masa-masa subur Arif, kata ibu majikanku sambil tersenyum. Mendengar ibu majikanku sedang subur, aku jadi semangat ingin menitipkan itu pada ibu majikanku itu. Bu, ke kamar ibu yuk, usulku. Sekarang, tanyanya. Iya Bu, jawabku. Ayo, katanya mau memberikan itu sama ibu, ucapnya seraya menarik tanganku. Ayo Bu, sahutku. Aku dan ibu majikanku pun langsung masuk ke kamar pribadinya. Disinilah aku dan ibu majikanku akan membuktikan cinta kasih kami berdua. Apakah aku akan berhasil membuat Bu Maimunah Helkimin? Dan bagaimana kalau suaminya curiga? Bersambung. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.